Duluan kah? Sekali dia dulu. Oh ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ruang R001 semester 4. Di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah desain pembelajaran sekolah dasar, yang dimana pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang teori konstruktivisme. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Eka Septiana dengan NIM A1D122005. Saya Lusa Natasha dengan NIM A1D122022. Saya Emma Nur Amalia dengan NIM A1D122151. Saya Rifda Afifah dengan NIM A1D122013. Baik, langsung saja. Menurut pendapat saya, teori belajar konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivisme adalah membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan guru membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Oldan pada tahun 1994 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Yang kedua ada elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, serta yang lain. Yang ketiga ada restrukturisasi ide, yaitu mengevaluasi ide baru dan mengklarifikasi ide dengan orang lain. Yang keempat ada penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide itu pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang terakhir ada review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Selanjutnya Rifda Afifah. Baik, dari apa sih? Menurut saya. Baik, menurut saya bahwasanya paradigma konstruktivisme ini memandang peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Pandangan konstruktivistik ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini memunculkan pemikiran terhadap usaha mengevaluasi belajar konstruktivistik. Baik, selanjutnya Lusa Natasha. Baik, menurut saya pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realitas ada pada pikiran seseorang. Manusia mengkonstruksi dan menginterpretasikannya berdasarkan pengalamannya.
konstruktivistik mengarahkan perhatiannya pada bagaimana seseorang mengkonstruksi pengetahuan dari pengalamannya, struktur mental, dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa. Pandangan konstruktivistik mengakui bahwa pikiran adalah instrumen penting dalam menginterpretasikan kejadian, objek, dan pandangan terhadap dunia nyata, di mana interpretasi tersebut terdiri dari pengetahuan dasar manusia secara individual. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Guru dapat membantu peserta didik mengkonstruksi pemahaman representasi fungsi konseptual dunia eksternal. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Emma. Selanjutnya yaitu evaluasi belajar pandangan konstruktivistik menggunakan goal-free evaluation, yaitu suatu konstruksi untuk mengatasi kelemahan evaluasi pada tujuan spesifik. Evaluasi akan lebih objektif jika evaluator tidak diberi informasi tentang tujuan selanjutnya. Jika tujuan belajar diketahui sebelum proses belajar dimulai, proses belajar dan evaluasinya akan berat sebelah. Pemberian kriteria pada evaluasi mengakibatkan peraturan pada pembelajaran. Tujuan belajar ini mengarahkan pembelajaran yang juga akan mengontrol aktivitas belajar peserta didik. Pembelajaran dan evaluasi yang menggunakan kriteria merupakan prototipe objektif atau behavioristik yang tidak sesuai bagi teori konstruktivistik. Hasil belajar konstruktivistik lebih tepat dinilai dengan metode evaluasi goal-free. Evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar konstruktivistik memerlukan proses pengalaman kognitif bagi tujuan-tujuan konstruktivistik. Menurut Sregardenara, beberapa hal penting tentang evaluasi dalam aliran konstruktivistik yaitu diarahkan pada tugas-tugas autentik, mengonstruksikan pengetahuan yang menggambarkan proses berpikir yang lebih tinggi, mengonstruksikan pengalaman peserta didik, serta mengarahkan evaluasi pada konteks yang luas dengan berbagai perspektif. Tapi kalau di kantor pakai bekas tembok boleh. Satu di satu, dua, satu di satu. Hurufnya berapa ya Bapak tuh? Coba sini Mas. Banyak di benar. Enggak ada kok.
kiri, kanan, atas, bawah, mengelilingi. Untuk MK apa? Desain pembelajaran. Di sini dikasih ini juga ya? Dikasih mata kuliahnya. Kita di bawah ya. Di atas tak? Kayak gitu kalau kayak gitu. Apa berarti desain pembelajaran sekolah dasar? Ini tuh dan tugas satu itu tidak sih Bapak mana itu? Iya. Desain pembelajaran sekolah dasar. Tugas satu kelompok bisa enggak? Tiga. Dalam dikasih lagi nggak sih? Tugas satu nggak sih? Nggak ya? Apa di formatnya aja nggak sih? Jadi karakteristik. Nanti kami ini yang kita dapat dari bukunya kayak dari karakteristik Asal pembelajaran sekolah dasar karakteristik sekolah dasar. anak usia di sekolah. Anak usia di sekolah dasar, anak di sekolah dasar. Anak sekolah dasar ya? Pakai dia tidak karakteristik anak usia SD. Enggak, Siang ya. sekolah dasar. Panjang. Kalau anjir Pakai itu enggak namanya Pak? masih berapa ya? Masih berapa? Jadi kalau masih mau dari sini cover ya buat cover. Nggak usah nggak sih? Itu covernya aja. Iya. Iya. Jadi langsung taruh Pakai kartu. kita juga referensi aja. Emang berdarah lah. Saya baru mau sesuai dengan ya. Kamu bisa bingung. Nah, bahasanya Mbak. Nanti apa? Langsung list nama dulu ya. Belum lihat dulu. Karena kita Cuman saya tuh nggak tahu.
Gimana Pak kalau yang kanan kiri, rapat kanan kiri, atas bawah? Kalau dari aturannya Bapak sih, ini asal tulisan berapa? Iya. Bukan dari maksudnya. Karakteristik anak usia sekolah dasar yang berusia antara 6 sampai 12 tahun, yaitu yang pertama, mereka senang bergerak, bernyanyi, dan senang berkomunikasi. Yang kedua, mereka senang berkonsentrasi. Yang ketiga, senang melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, senang bekerja dalam kelompok. Dan yang kelima, biasanya mereka senang melakukan berpikir, berkembang, dan konkret menuju abstrak. Itu udah coba tuh peraturannya tadi yang semua itu jarak atas kanan kiri bawah itu 2,5. Mungkin ya kalau spasi dia 1,5. Jarak ini atas kanan kiri bawah itu bersama-sama bukannya kamu. Yang pertama Rizky kayak sebelum berdiskusi Seperti
Oh, tapi maksudnya ini buat dulu ini kan tinggal diturunin untuk gini kan maksudnya. Iya. itu yang dari hasil WA. Kira-kira satu halaman bisa 100.000 kata. Dua halaman lah. Ada kok nanti buatnya tulisannya. Jadi tadi yang pendapat ngasih itu tadi setuju enggak ada masalah tulisnya? Kira-kira karakteristik dari anak usia sekolah dasar ini kan karena emang anak usia sekolah dasar itu suka bermain, suka masih suka berkelompok, itu suka belajar dan juga kayak anak sekolah dasar tuh suka berkutat nggak sih Mbak? Kalau sedang belajar tuh kadang-kadang orang yang sedang duduk dia malah pengen duduk di bawah, lari-lari, usianya kan masih cocok untuk bermain, masih suka yang have fun, banyak itu apa aktivitas geraknya aja dan bermain. Jadi tadi catat-catat. Yang dari buku Yang dari bukunya nggak bisa ditentukan. bekerja dalam kelompok, terus Ini biar Pak yang ngomong. Nggak harus jalan dulu. Ini fotonya. bisa itu nggak itu mentranskripsinya Yang mana, Pak?
Ini kali ini langsung masukin ke yang paling yang nggak bisa kan? Enggak, itu 10 halaman. Ini 10 halaman. Bisa masuk Yang mana Mbak? Soalnya tuh kata Bapak kemarin itu yang yang karakteristik anak sekolahnya saya itu nengoknya di buku 2 yang looking at children itu. berarti 10 lagi. Bisa yang looking at children itu ada Kepada buka halaman lalu karakteristik itu masih ada tambahan. iya Seperti ini. jadi ini udah tahu tapi terus kemarin ada sini Iya. Mbak namanya? menurut dosen kayak gini masa nggak cara anak sekolah dasar memiliki beberapa Kalau menurut aku tidak, anak sekolah dasar memiliki beberapa karakteristik yang perlu diketahui oleh guru dan orang tua. Menurut dari perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional, kompleks, dan belajar menghubungkan konsep. Karakteristik anak SD antara lain senang bermain, bergerak, bernyanyi, dan berkompetisi, senang berimajinasi, senang belajar kelompok, senang melakukan atau memeragakan sendiri, dan memiliki energi yang berlebih sehingga mereka tidak diam. Anak SD juga tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek baik fisik maupun non fisik seperti tubuh, intelektual, emosi, moral, dan sikap. Oleh karena itu, guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya dan memperhatikan kebutuhan peserta didik. mirip ini Jadi kalau sama boleh beda. Kayak kan bergerak, Misalkan menurutkan menurut saya sebelum saya melakukan diskusi dengan teman-teman saya memahami bahwasannya karakteristik anak usia 9 tahun itu gini kan Bapak pernah tidak jelasinnya kayak gitu. Nah, kemudian setelah saya melakukan diskusi bersama kawan saya, ilmu yang saya dapatkan atau yang ditambah saya itu apa lagi? Terus manfaat dari kita mempelajari itu apa? Berarti yang pertama itu dikasih dulu sebelum menurut saya sebelum mempelajari karakteristik itu ya sebelum mempelajari, bukan sebelum saya melakukan diskusi dengan teman-teman saya, teman sekelompok saya. sebelum melakukan diskusi dengan Teman Gini sebelum saya berdiskusi dengan teman, menurut saya karakteristik anak ini terbalik. sebelum melakukan diskusi dengan teman di sekolah menurut saya karakteristik anak usia sekolah itu apa? menurut saya karakteristik anak usia Apa sekolah yang kalian ketahui sebelum kita tuh berdiskusi.
Dari mana Mas? Belum ada hasilnya. Dari sini. Kalau dijelaskan, apa nggak sih? Bisa kan cuma bertanya bergerak Ya, jelas ya. jelas Hasil aja. itu sendiri pendapat mereka. Ya, gitu. Kamu penilaian Pak sudah tidak bisa. Halaman. Mau pakai HP Nusa atau HP itu? Pakai apa? Dari ini Mas. Pokoknya ada tulisan untuk hasil halaman 5. Udah nggak di sini. Contohnya ya. Ini Mbak, halaman 5. Iya. Di sini ada itu yang Beda. Bisa nggak sih di sana? Bisa nggak? Kayak gitu ya Mbak. Iya. Sampai 10. Tadi juga udah Pak. Sampai berapa Mbak? 10 halaman. Iya, sampai hadis hasilnya. Belum coba penambahan. Ini yang memiliki PPT-nya tuh ada lagi merasa itu. Dia udah dibuat kan? Dari Bapak ada Buku Bapak. Memang Bapak aja sih dulu. Nanti yang di awal kalau dari Bapak nanti yang di bawah itu kalau di dalam Itu udah ada Mbaknya juga. Iya Mbak.
simulasi dan interaksi. Nah, ini bisa bagaimana jalan interaksi kan ya. Tapi hampir mirip juga sama yang Iya. kalau bahasa translatan itu kan cuma kayak fasilitas Terus ya nggak bisa langsung gitu. Jadi itu dulu naran kan ini bahasanya cuma nggak bisa langsung kopi dulu kayak ini ya masih satu diubah apa namanya yang bahasa ayam Tidak tahu apa. dulu nah ini sama nih rusak itu yang dibuat Oh, ini bisa dibuka di sini. iya mbaknya sama ini kan isi sekarang yang di sini Penggunaannya ada di sini. Penggunaannya itu ini nada apa yang masuk ke apa kayak gini tapi nanti kita kayak semuanya pengembangan pembelajaran aktif kemerdekaan emosional budaya komunikasi sama bermain sosial tapi lebih banyak di sini ini cuma apa yang sama dari sebab ya terus ini nak dilanjut kita tahu secara
Bisa PDF bisa buat bahasa Indonesia kan dia tuh bisa translate otomatis kan? Oh ya, ada pengaturannya. Ya benar tuh warna nggak ya? Berarti nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang bahasa tuh ada editannya ada tuh. Nggak suka nggak sih? Kemudian ada nggak kayak ada itu kemarin pas tentang kuliah di depan apa? Oh iya, sama Pak Hen. Oh, enggak sama Pak Hen. Sama Pak Hen. Enggak Pak Hen. Yang kita disuruh pas malam. Sudah ya, sudah. Punya kuda. Bentar ya. Tinggal ngadep ya. Ngadep data kan? Tak mesti sama semua. Aku nambahin aku. Bisa besok. Sini aku yang ketik data. Baca. Istilahnya pengantarnya. Jadi karakteristik anak siswa pembelajaran. Setiap individu memiliki ciri dan sifat untuk karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Untuk karakteristik anak di usia sekolah dasar yaitu perlu diketahui para guru agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya di tingkat sekolah dasar. Sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran sesuai dengan keadaan siswanya. Maka sangatlah penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. Selain karakteristik yang perlu diperhatikan, kebutuhan dan usaha yang ini soalnya tuh isi buku bapak ambil di sana. Ya kan, bukunya itu kalau ada yang yang karakteristiknya itu Ini sampai ini enggak, Mbak? Ini sampai ini. iya, pokoknya sampai ada yang besar banget. Ada kan? Nah, sampai sini. Oh, berarti ini daftar kita Kita ya? dapet nggak usah. Berarti Sampai ini kan? ini kan yang di translate tadi itu
dalam hal ini kan pertumbuhan fisik, sosial, emosional, dan politik sama dengan berbeda. Gimana aktivitas bergerak? Nanti nggak usah beda. Emang ada sudah di atas bergerak? Udah, ini dihapus aja deh. Kan sama kan pengertiannya. Sama kayak Banyak juga. aku sih kasih usia sekolah. Tapi tapi mirip sama yang di buku bapak. Di buku bapak tuh ada perkembangan sosial, apa sih? Sama kok, aku banyak sama tapi agak lebih banyak di sini. Tapi tidak Kenapa terlalu dikiranya apa sih? emang nggak ada. Waduh, salah sih. Tenang. Rasanya tidak. Bicara pun nggak ya? Bisa nggak? Bicara apa kan? Yang kayak gitu semua. Jangan kita baru ya. Udah 1 jam nih. 9 jam. 11.30. Tadi kan sudah 20 tak ada itu kan. 22. Ditutup ya? Iya. Lagi ada di sosial. Biar aku edit deh langsung. Biar enak. Cepat ini selesai. Edit selesai langsung upload. Aku udah bisa ada di translate sekali banyak yang tadi. Udah coba sekering translate. Beepok. Sinyalnya. Tapi katanya Nyambung ya. dapat di rumahnya dulu. Nah, kalian bisa nggak dong harusnya Terlalu berjarak kan? tapi yang jarak itu kayak bulan-bulan lagi aku tengok ya. Tapi kendalanya Iya. Sampai nanti ini dimasukin semua ya Pak, habis di transfer ini dimasukin ke PPT enggak. Kita pahami kan kalau sampah di laporan sudah sedikit. berarti kayak kita nyari dulu ya yang Kita benar. pahami duluan. Ini yang benarnya sah. Iya betul. Maksud kemampuan berpikir berkembang dari peran manusia abstrak. Sudah ada. Sudah. Guru perlu sudah sih. Guru sangat memahami karakter ini tanpa diangkat sosok guru perlu memahami karakteristik ini dan merancang metode pengajaran yang sesuai seperti mengenai pembelajaran mengenai sepertinya permainan menghentikan sesuatu bergerak bekerja belajar di kelas yang menjadi sebagai benar di bawah
masuk dalam pembelajaran. Nah, ini 365%. Ini kan? Kurang berarti kan? Ini udah baru aku saja. Nah, udah. Saya sendiri ya. Tergabung sama sekarang kalau tadi soal dulu tidak ada masuk kajian akan masuk pasti ada sendiri kuliah dengan ada sesama sekarang dulu masuk sama kita selesai aja sampai sejam ada itu kalau misalnya belum selesai belum kita keadaan bisa nah itu kita sudah harus memahami sini tapi ini tadi bisa tidak sih ya cuman yang ini kan nggak bisa. Mbak, yang ini nih itu tidak sih Mbak? Berarti tidak sih yang masuk. Berarti sampai sini tidak sih? Iya. Emang Mbak? Kalau transfer itu kadang tuh kan ini agak kayak ngebelur gitu dah istilahnya sebenarnya itu ngebelur kadang kadang sangat mengaktifkan tapi beda sama yang di jurnal satunya lagi. Kalau yang di jurnal satunya lagi kan karakteristik anak usia sekolah dasar itu senang bermain terus senang bergerak kan. Kalau ini tuh dia lebih ke perkembangan fisik, jadi kita mengambil mana? Kalau di jurnal yang bapak, kalau di bapak perkembangan fisik banyak, jadi perkembangan fisik. Berarti yang senang bermain itu kok enggak? Itu sebenarnya termasuk juga sih kan? Kalau di sini penjelasan apa ada juga dari kalau yang fisik itu kayak perkembangan fisik itu sering melakukan gerak di mana? Kalau kita tapi di bapak di dari ada kok. Ya, ya termasuk belajar sambil bermain itu kan tadi kelasnya sih Pak. Yang tadi kan ada kok. Sebenarnya ini bukan senang bermain. Itu masuk juga ke aktivitas fisik kan. Berarti ya soalnya di sini tadi udah ada kok aku jelasin. Berarti perkembangan fisik ini dijelasin lagi atau enggak? Atau langsung aja. Terus selanjutnya langsung kita aja. Kenapa ada yang tadi poin yang aku kirim yang banyak poin perkembangan kan sudah sana. Masih tidak nyampe sih. Coba yang mana? Yang ini. Kita jadi sih. Poin A.